pembelajaran. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai teks cerita fantasi. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini ada 3. Yang pertama, struktur cerita fantasi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dan yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan teks cerita fantasi. Pada akhir pembelajaran kali ini, kalian dituntut untuk mampu menyajikan teks cerita fantasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur cerita fantasi, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, dan aspek lisan. Oleh karena itu, simak dengan baik video penjelasan dari saya ya. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi memiliki 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama, orientasi. Orientasi memiliki ciri isi berupa pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Pada bagian orientasi dikembangkan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Yang kedua, komplikasi. Ciri isi dalam komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Pada bagian komplikasi dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, melompat pada zaman yang berbeda atau masa lalu atau masa depan. Yang ketiga, resolusi. Ciri isi resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Pada bagian resolusi dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik, dan dengan kejutan. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan cerita fantasi. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, mereka, dia, dan nama yaitu Zain. Yang kedua, cerita fantasi menggunakan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, cerita fantasi menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, cerita fantasi menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, cerita fantasi menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, cerita fantasi menggunakan dialog atau kalimat dalam cerita. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan cerita fantasi itu ada 2, yaitu pada tahap merencanakan cerita dan pada tahap menulis cerita fantasi. Pada tahap merencanakan cerita, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Menemukan ide penulisan, 2. Penggalian ide cerita fantasi di membaca, 3. Membuat rangkaian peristiwa, dan yang terakhir mengembangkan cerita fantasi. Selanjutnya, pada tahap menulis cerita fantasi, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Merencanakan, 2. Mengembangkan produk, 3. Memberi judul yang menarik, dan selanjutnya mepublikasikan. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kalian telah berhasil menyimak penjelasan dari saya dengan sangat baik. Bagaimana penjelasan dari saya? Semoga dapat kalian pahami dengan mudah ya, agar nantinya kalian bisa menyajikan teks cerita fantasi secara tulis dan lisan dengan baik.